Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 16, tugas besar 2 strategi algoritma 2021-2022. Dari kelompok 16, kelompoknya namanya guys, BTW namanya mau apa? Oke, pertama perkenalkan nama saya Ziad Raffi, NIM 1352064. Ada teman saya Vincent Christian Siregar 135203136 dan Willy Wilson 135201160. Oke, langsung aja sekarang kami mau mendemonstrasikan tentang web application yang kami buat, yaitu tentang DNA application. Oke, jadi ini adalah aplikasi untuk mencatat jenis penyakit dan untuk pengecekannya juga. Oke, fitur pertama ada tambahkan penyakit, tam- tambahkan penyakit. Nah, oke di sini ada tambahkan penyakit, ada nama penyakit dan upload sequence DNA. Nah, ini kalau belum diisi, kalau keduanya belum diisi itu nanti apa namanya? Tidak bisa nggak bisa disubmit gitu. Nah, jadi langsung aja isi nama penyakitnya, COVID misalkan, dan sequence-nya pertama kita coba sequence yang nggak valid. Nggak valid tuh artinya ada, kan kalau DNA tuh ACTG, tapi ini invalid gitu, jadi nggak di selain itu. Nah, oke, di sini untuk DNA tidak valid dan ini pengecekannya dilakukan menggunakan regex. Untuk regex bisa dijelaskan dulu. Ya, jadi untuk mengetes apakah DNA ini valid, kita kan menggunakan regex. Regex itu adalah seperti kita menyediakan pattern. Pattern itu yang digunakan untuk mengetahui apakah isi dari untai DNA itu adalah sesuai dengan apa yang kita mau, yaitu hanya terdapat karakter A, huruf besar, huruf T, huruf besar, huruf G, huruf besar, dan huruf C, huruf besar. Jika terdapat karakter selain itu, maka untai DNA akan dianggap tidak valid. Seperti itu untuk regex yang digunakan untuk mengecek untai DNA. Nah, kalau udah dicek dan ternyata valid, selanjutnya kita masukkan DNA yang valid. Ya, DNA yang valid untuk COVID. Dan sekarang tambahkan penyakit. Nah, di sini penyakit berhasil ditambahkan ke dalam database karena sudah benar. Tapi kalau misalnya kita coba submit lagi dengan nama penyakit yang sama, akan ada pesan error yaitu nama penyakit sudah ada dalam database karena COVID sudah ada dalam database. Nah, misalkan namanya kita ganti menjadi HIV tapi dengan untai DNA yang sama nih, untai DNA COVID yang tadi udah diinput. Nah, ini akan ada error juga yaitu untai DNA penyakit sudah ada dalam database. Artinya semuanya sudah ke cover karena untuk DNA dan nama itu harus unik. Nah, oke, sekarang kita langsung masukin aja penyakit yang lainnya, HIV, dan HIV udah berhasil tambahkan, dan satu lagi, kurang tidur, penyakit kurang tidur, mungkin kebanyakan tugas ya. Oke, lanjut. Nah, ini penyakit sudah berhasil tambahkan database. Oke, untuk fitur selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, fitur selanjutnya adalah fitur disease prediction atau bisa dibilang ini fitur untuk mengetes DNA-nya. Jadi pertama-tama program ini akan melihat meminta input nama pengguna, nama penyakit, dan juga sequence DNA sequence DNA sampel dari pengguna. Nah, kalau kita coba langsung submit dengan isi kosong semua, maka akan ada pesan bahwa nama tidak boleh kosong karena eh, di sini kita perlu menuliskan nama dari orang yang ingin melakukan tes DNA. Misalkan namanya Budi. Budi ingin melakukan tes DNA, lalu Budi mengirimkan file sampelnya, misalkan file sampel 1. Misalkan Budi lagi pengen tahu dia terkena penyakit HIV. Sini kita submit. Nah, di sini kita bisa lihat Budi mendapat poin 45% HIV dan dianggap false karena di bawah 80%. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan hasil tes tersebut? Pertama, untai DNA tersebut dicek dengan menggunakan algoritma KMP dan Boyer-Moore. Nah, untuk lebih jelasnya, algoritma KMP dan Boyer-Moore akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin dari KMP dulu. Nah, algoritma KMP itu adalah salah satu algoritma pattern matching yang urutan ordernya itu sama seperti brute force, yaitu dari kiri ke kanan. Nah, tapi bedanya dengan brute force itu dia penggeseran atau shift-nya itu lebih cerdas dan jadi di awal tuh dia bikin kayak border function dulu dan nanti apabila terjadi mismatch atau error itu dia nggak langsung geser satu seperti apa namanya? Seperti brute force tapi dia bisa menggeser lebih jauh lagi. Jadi bakal lebih efektif dan algoritma KMP ini akan efektif kalau
untaiannya atau variasinya itu tidak terlalu banyak. Nah, ini cocok buat DNA yang variasinya cuma 4. Selanjutnya, mungkin buat algoritma Boyer-Moore. Oke, oke. Untuk Boyamon sendiri itu sebenarnya cukup berbeda ya dengan KMP dengan brute force karena stringnya mulai dibandingkan itu dimulai dari belakang, artinya dari kanan ke kiri. Nah, jadi Boyamon ini juga dibagi menjadi 3 kasus. Ada yang kalau misalnya perbandingannya salah dan huruf yang dibandingkan itu ada di kanan, itu bakal menggeser sejauh berapa. Kemudian kalau huruf yang dibandingkannya itu salah dan ada di kiri dari string yang ingin dibandingkan, itu dia juga akan bergeser sejauh berapa. Kemudian kalau huruf yang dibandingkan itu salah dan dia tidak ada sama sekali di string yang ingin dibandingkan, maka itu dia akan menggeser sejauh panjang string yang ingin dibandingkan itu sendiri. Nah, untuk Boyama ini lebih bagusnya kalau misalnya dia cukup bervariasi. Maksudnya kalau KMP dia baik jika variasinya sedikit, tapi kalau Boyama ini baik jika variasinya banyak. Oke, untuk lebih lanjutnya sama teman saya. Oke, jadi itu penjelasan dari KMP dan Boyer-Moore. Di sini kita lihat untuk tingkat presentasinya di bawah 100%. Artinya bisa dibilang hasil ini tidak lolos, dianggap false saat dicek KMP dan Boyer-Moore. Namun kami menggunakan algoritma lain yang bernama LCS atau Longest Common Substring untuk mendefine seberapa mirip kedua untaian penyakit dengan untaian sampel. Nah, cara kerjanya gimana? Program LCS akan melihat substring yang merupakan bagian dari DNA penyakit dan juga DNA sampel, lalu dilihat substring yang paling panjang. Nah, substring yang paling panjang itu dibandingkan dengan jumlah panjang untaian penyakitnya, itu akan dihasilkan persentase dari perhitungan tersebut. Nah, di sini kita juga bisa lihat, misalkan ada orang lain yang ingin mengetes, misalkan Tina ingin mengetes sampel DNA-nya, lalu kita prediksi penyakit HIV lagi. Nah, di sini dilihat Tina 100% HIV. Ini artinya kalau 100%, artinya program kami KMP dan Boyer-Moore menghasilkan true untuk kasus tersebut. Artinya si Tina mengandung DNA untaian penyakit di dalam untaian sampelnya. Seperti itu. Di sini kita juga bisa coba kalau misalkan penyakitnya kita ngasal gitu. Di sini bisa dilihat penyakit tidak ditemukan. Karena untuk melakukan tes DNA ini, penyakitnya harus dikenali oleh program kami terlebih dahulu. Mungkin itu saja untuk tes DNA. Selanjutnya kita lanjut ke fitur yang detail prediction. Akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita lanjut ke prediksi detailnya. Coba kita buka. Nah, di sini ada input. Dia bakal minta input tanggal atau penyakit atau justru tanggal dan penyakit. Nah, untuk fitur inputnya sendiri ini sudah dilengkapi oleh teman saya menggunakan regex-nya. Jadi kita bisa memasukkan sesuai dengan format. Oke, sekarang kita coba tanggal sekarang 2022-04-29. Oke, kita proses. Nah, tadi yang habis ngecek itu kan Budi sama Tina. Nah, dia bakal mengeluarkan hasil-hasilnya dari untuk Budi sama Tina, yaitu HIV dan HIV itu. Kemudian, coba kalau kita ngecek penyakitnya saja, kita ngecek HIV. Oke, sama keluarnya begitu. Coba kalau kosongin aja dulu. Kosongin. Oke, nah itu dia tidak akan mengeluarkan apa-apa karena memang tidak ada. Kan kalau misalnya kita HIV, nah dia bakal keluar penyakit HIV. Oke, kemudian kalau misalnya tanggal dan HIV-nya gimana? Oke, HIV. Oke, ada type. Oke, nah jadi dia bakal keluar dua hasil prediksi yang telah dilakukan tadi. Oke, sekian dari kelompok kami. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Oke.